maksudnya rencana Bunda ke depan. Terus tadi juga nyobain bakmi aku. Itu aja sih. Tapi benar di take over ke Bang Atta kan? Belum bisa kita ngomongin kayak gitu karena ya pastinya orang sama abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga dan apa, karena mungkin main dulu aku lagi banyak urusan lain ya. Jadi mereka juga lagi membicarakan, tadi kan lihat berjam-jam kan, kalian juga nunggu berjam-jam, aku juga nggak tahu kalian ada di sini. Ya kita lagi membicarakan bareng-bareng lah kira-kira, karena kayak Aurel Bun, aku nggak rela Lumiere ditutup gitu, tapi mau ngapain dulu juga kayak masih, namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bakmi kita, terus mereka bilang gila enak banget Bun. Jadi itu aja sih Bun. Ada sedikit rasa penyesalan nggak sih emang, kan tadi menyesalkan nih Bang Atta, kalau misalnya Bunda sendiri bukan gimana? menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh. Paling aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah yang mereka sayangkan adalah sebenarnya bicarain aja ke kita juga. Lumiere tuh di mata teman-teman aku tuh kayak mereka cerita gitu, beberapa hari ini mereka di Korea di DM-in semua, bukan hanya teman tapi fans, kayak kok kalian nggak mau ini Lumiere Bunda sih sama Pipi, itu kan enak banget, ini gini. Jadi mereka juga bingung, Bunda nggak ada ngomong, kok kita juga jadi yang ditanya-tanya, dan teman-temannya kayak aduh Rel, gue lo kan enak banget, kenapa tutup kayak gitu-gitulah Kan jadi tadi aku udah jelasin gitu. Sampai di titik ini juga kan Lumiere ngebangun Bunda sendiri mungkin ya Bun, banyak kenangan juga. Dan banyak ternyata yang notice bahwa banyak banget komen yang bilang udah Bun, mungkin saatnya Bunda jalanin Lumiere tanpa orang lain. Ya mungkin Bunda jalanin dengan keluarga aja. Kalau keluarga kan aku sama Aurel tuh udah mulut Aurel deh pokoknya, kayak abang bilang udah Bunda tuh sama Aurel sama gitu rasa palet gitu, palet ininya sama gitu. Ini banyak yang menyayangkan juga Bunda. Ada mungkin kapok aja Bun di F&B. Oh aku nggak kapok karena aku nggak pernah tutup makanan dalam keadaan yang misalnya nggak enak gitu ya. Tapi karena ya kita kalau yang franchise nanti rasa di mana beda, aku kapok kalau itu. Yang ini kita nggak franchise, berpartner, tapi pastinya ada tidak kesepahaman dalam visi misi gitu. Jadi belum pernah nih ngerasain berbuka bisnis sendiri, ini belum pernah kan. Jadi ya dengan disupport sama anak-anak mungkin juga kita kayaknya lebih baik ya. Bun, tadi kan tester food juga nih, seperti apa, ada terobosan baru, ini kan masih ada 1 tahun ya? Iya, masih ada 1 tahun sewa. Aku juga nggak mau PHK karyawan aku yang masih ada. Jadi kita buka bakmi sama es campur yang wow, enak banget. Resepnya dari siapa? Tapi nggak tahu ini kan masih lumiar gini. Aku mau diganti apa lagi? Jadi kita kayak jadi warung tanpa nama dulu ya. Tapi resepnya dari mana Bunda resepnya? Aku semua dari aku. Mungkin akan tetap jadi nama Lumiere mungkin, karena kan kemarin Atta juga bilang katanya Lumiere itu adalah tempat PDKT-nya mereka juga dulunya. Iya, tapi yang Lumiere ya identiknya kue. Tiba-tiba jualan bakmi. Sebenarnya tadi mereka ada nggak setujunya, misalnya kayak cari tempat lain aja Bun. Terus tahun ini aku ngapain di sini kan? Bun, kenapa beralih ke mie sendiri? Alasannya kenapa? Yang paling gampang dijual kan. Terus aku mau jual apa lagi Mas? Kira-kira. Bun, Lumiere kan masih bisa dibilang kue artis masih fenomenal dan paling enak ya Bun. Itu masih, gimana Mbak, sih Bun? Lumiere itu bener-bener, Kue artis yang masih makanya bisa kenapa aku bilang Lumiere tuh nggak boleh buka di banyak tempat. Nah itu aku kan nggak setuju. Karena gini loh, Lumiere tuh kan fresh, dia itu nggak bisa disimpan terlalu lama di freezer contohnya. Jadi nanti kalau dikirim di daerah-daerah yang jauh-jauh, rasanya pasti berubah. Tapi kalau secara bisnis kan orang pasti pengennya buka sebanyak-banyaknya, gitu kan? Berarti kan visi misinya udah nggak sama. Gitu. Bunda kemarin kan ada beberapa karyawan yang sudah di PHK ya. Mungkin
nasib pesangonnya gimana? Nggak ada yang di PHK, bukan di PHK. Ada yang dari 3 bulan lalu sudah dikasih tahu bahwa kita akan tutup untuk mereka cari kerja lagi. Yang kita masih ada di sini adalah yang memang dari 2019 Lumiere ada, itu memang mereka sengaja tidak mencari kerjaan lagi karena mereka masih mau untuk tetap sama aku. Total yang dipertahanin berapa, Bun? Ya pesangon gimana lah, gaji tetap dapat kok mereka walaupun ini lagi tutup, tapi kan gak full ya, namanya juga lagi pembangunan begini, tapi kan mereka punya anak, punya apa ya. Aku bilang sama mereka, apa yang kalian dapat dari aku untuk sekarang yang penting bisa buat bayar anak sekolah, bisa buat makan, hura-huranya nanti kalau kita udah buka lagi lah gitu. Total berapa yang masih dipertahanin, Bunda? Ada 35. Dan ini akan dialihin untuk bisnis selanjutnya atau gimana? Yang ini nih bakmi. Semoga 35 orang ini semoga bakminya laku ya gitu. Berarti ini dijual, Bun, bakmi? Udah mulai Udah mulai jualan? belum lagi masih tester terus karena nggak mbak dadakan gini jualan, memang kan aku harus perfeksionis. Kalau udah bener rasanya enak, kayaknya Senin depan insya Allah kita udah buka. Tapi ada rencana lagi mau membuat Lumiere sendiri karena kan Nah ini kalau kan Lumiere ini nanti rencananya kita akan, tadi kan masih belum meeting yang benar-benar ya. Abang sama kakak ngajakin meeting lagi di hari Jumat atau Sabtu yang duduk benar-benar berempat untuk ngomongin masa Untuk depannya mempertahankan. Berharap Lumiere. diambil alih mempertahankan. nggak sih Pokoknya sama abang sama kakak pengennya Lumiere-nya jangan nggak ada. Itu Tapi dari mereka. ada saran lain nggak mungkin dari Gini mas, gini. Kalau aku stres, aku tuh lagi benar-benar kena mentalnya gini. Kalau aku harus bikin Lumiere lagi dan aku sendiri, memang kebantu sama anak-anak. Tapi kan dari A sampai Z aku pasti kan dibantu sama anak-anak memang. Tapi aku tahu betapa dulu aku buka itu dari A sampai Z, aku benar-benar hidupku tuh nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang aku punya kuliah yang lagi semester penelitian, yang aku harus turun untuk penelitian, harus koresponden udah terkumpul semua, mana yang mau dikorbankan sama aku? Sedangkan kalau aku cuma punya Lumiere sama kuliah, mungkin masih bisa. Di rumah aku masih punya anak, masih punya tanggungan ini, masih punya kerjaan lain, masih punya suami. Jadi harus ada salah satu yang aku korbankan. Makanya kayak aku ngobrol sama aku berobat gitu, ngobrol gitu ya, dia bilang pilih, kalau kamu mau memang mempertahankan Lumiere kamu yang turun sendiri lagi semua karena udah milikmu sendiri, dan orang ini, dokter ini tahu aku gimana, harus ada yang dikorbankan, nggak bisa dua-duanya kamu jalanin. Itu yang membuat aku tuh down banget. Berarti ini berdampak ke kuliah Bunda juga nggak sih? Iya, maksudnya dampaknya lebih ke ini. Ya berdampaknya sekarang harusnya orang-orang udah di teman-teman yang seangkatan aku udah penelitian. Aku belum berak sama sekali. Baru terakhir kemarin aku ujian CHMS itu aja. itu berobat di mana pun psikolog atau Psikiater. psikiater? Emang nggak bisa tidur sekarang gara-gara stres Di 2 minggu awal kemarin saya nggak bisa tidur memang, tapi sekarang karena udah ke psikiater kan dikasih pengobatan, alhamdulillah udah bisa. Ada dampak lain nggak Bun ke bisnis yang lain mungkin? Enggak, alhamdulillah enggak. Bun, terkait dengan yang pakai resepnya Mbak Uteng kan masakannya suka bikin penasaran. Mbak Utengnya sombong, dia bilang saya nggak mau capek, saya nggak mau masak buat orang, maunya masak buat keluarga ini aja. Bunda sedikit update kan terkait yang kata di kampung masalah tanah seperti apa sejauh ini update-nya? Aduh, udah itu nanti dulu ya. Ya, Bun, kemarin ya story-nya Bunda yang Arsi juga sampai itu aku hancur. Nah itu kan balik lagi kan, aku merasa mentalku lagi aku minum obat dari dokter itu kan harus setiap jam 10 malam. Nah di jam setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Nah anak-anak tahu lah gitu. Jadi setengah 12 malam tuh Arsi kesakitan kupingnya. Tidurnya kita bareng. Dia nangis cakar-cakarin ayahnya tapi sambil ngegigit mulutnya supaya nggak kedengar teriakannya ke aku. Itu ini katanya pas aku dengar besoknya, bapaknya langsung angkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Jiel untuk setirin. Jiel juga nggak ada, padahal baru pules. Jiel nggak ada yang apa, cuma semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai Bunda bangun. Aku tuh merasa pas besoknya tuh aku sampai nangis aja gitu. Aku merasa kayak kok anak-anakku yang harus jadi ngertiin aku ya. Gitu, aku kerasa gagal banget gitu jadi ibu, kayak
anakku sakit, aku nggak tahu. Mereka jam 3 ke emergency, jam 11:30 ke emergency, jam 3 pulang dan aku nggak tahu apa-apa, diceritain sama mereka. Terus Arsi yang aku peluk nangis minta maaf, Arsi kayak Arsi nyala ngapain kayak gitu, aku lah nangis lagi ya, lagi melo ya. Maka kata dokter memang mungkin aku lagi di tahap yang apa ya, tahap yang lagi kurang, lagi depresi kali ya. Jadi Masih sampai sekarang? iya masih gitu, apalagi main kan aku baru selesai datang bulan, hari ini baru selesai nih. Jadi kayak baru hari ini tumpah gitu, pas sholat tuh kayak baru tumpah. Kemarin tuh kayak orang linglung gitu, kayak ya gimana gitu ya. Mungkin triggernya tadi donat sama mie ayam, apa alasannya? Kenapa donat sama mie ayam? Kemarin aku udah sleep tadi, nginep sehari juga buat cek kejiwaannya. Terus aku juga tetap masih berobat. Terus juga nggak boleh putus dulu berobatnya karena takutnya. Jadi aku tuh kayak 2 minggu lalu aku sampai di Rukia juga karena aku tuh nggak bisa tidur, halusinasinya aneh-aneh. Cuma kata dokter psikiaterku, kamu nggak kenapa-napa, kamu tuh emang karena lagi stresnya terlalu bertubi-tubi yang kamu lagi rasakan. Jadi kamu kayak gitu lah. Tapi ngurung diri nggak keluar rumah nggak sih Bun? Enggak. Tapi anak-anak support Bun dengan kondisi Itulah Bun. Masya Allahnya Aurel Azriel ya, Arsi apa yang kecil-kecil gitu loh. Masa mereka udah ngerti untuk jangan ganggu Bunda ya gitu kan. Itu aku sakit loh. Aku kayak biasanya anakku kalau sakit tuh mau jam berapa tengah malam, Bunda aku sakit gitu. Di saat itu dia sampai ngegigit tangannya untuk gak ngebangunin aku tuh, aku hancur banget sebagai seorang ibu. Mungkin bagi orang apaan sih sepele gitu ya, bagi aku itu Kegagalan. hal yang kayak hah kok mereka yang ngertiin aku ya, jadi aku harus sembuh gitu ya. Oke. Ya. Makasih cukup, makasih. Apa yang Korea kemarin atau Aurel ke Korea apa bener karena ngidam? Aduh gak ngerti. Bunda, apa yang pelajaran bisa diambil mungkin Bunda dari permasalahan ini semua yang Ya itu ya, kalau dibilang aku selalu ikhlas dalam menerima setiap cobaan. Aku selalu ngerasa aku bisa, orang lain cobaannya lebih berat kok. Selalu ngerasa bisa gitu. Tapi aku depresi, kenapa ya? Ternyata kata dokter itu kesadaranmu ngomong begitu. Di bawah alam sadar kamu gak terima, kamu marah, kamu sebenarnya kecewa, tapi gak keluar dengan kamu berpura-pura. dipendam gitu ya? Ya, berpura-pura untuk I'm okay gitu. Jadi kita butuh yang namanya memang ya berobat ya. stres rilis gitu ya Bun? Seperti apa tadi Bu? Hari ini katanya udah lega nih, artinya udah diluapkan. Bukan udah lega sih. Cuma kalau tadi dengan pilihan anak-anak untuk yuk Bun buka lagi, dengan aku yang sekarang lagi semester mau menuju akhir, mana yang harus aku korbankan? Itu yang belum kepikir lah. Bun, kalau buka lagi berarti sama partner yang kemarin? Enggak, udah nggak ada urusan. Iya, maksudnya udah punya aku sendiri. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bun. Makasih Bun. Ulang tahun dong, Bu.